Jadi kebahagiaan ini sangat luas. Namun dalam Islam dibatasi kebahagiaan tersebut pada hal-hal yang dibolehkan saja dalam agama. Jadi kalau seandainya ada orang merasa bahagia karena dia berzina, karena dia mabuk, karena dia berjudi, ini tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ia memerintahkan kita untuk selalu memujinya. Dan puji-pujian ini dianggap kalimat syukur kepada Allah yang menyebabkan semua nikmat akan terus melimpah kepada kita dan puncaknya kita akan dibalas dengan surga di akhirat sana. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan tema kita dari awal kita datang haji sebab-sebab kebahagiaan. Seingat saya kita sudah sempat membahas dua sebab kebahagiaan dan kita akan masuk insya Allah sebab ketiga pada kesempatan ini. Sebab ketiga ini sebelum saya sampaikan inti bahasannya maka perlu saya ulangin lagi kembali dan mengingatkan tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Dan kebahagiaan itu sangat luas maknanya. Bisa kalau seseorang sedang mendapatkan nikmat, maka itu adalah dia berbahagia. Atau seseorang selamat dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Itu juga kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini sangat luas. Namun dalam Islam dibatasi kebahagiaan tersebut pada hal-hal yang dibolehkan saja dalam agama. Jadi kalau seandainya ada orang merasa bahagia karena dia berzina, karena dia mabuk, karena dia berjudi, ini tidak boleh. Tapi kalau seseorang selama dalam koridor halal dibolehkan, maka boleh seorang mukmin menikmati bahkan mengulang-ulanginya dan seterusnya. Ya, berusaha untuk meningkatkan, mengembangkan. Ya, seperti kita sekarang haji dan umroh misalnya, boleh nggak seseorang itu mengulang-ulanginya karena dia merasa tentram dengan ibadah, itu boleh saja. Atau dia sedang menikmati makan dan minum yang halal, biologis yang halal dan seterusnya. Terus dia ingin mengulang-ulanginya itu adalah satu hal yang positif saja. Selama koridornya halal dan thayyib. Maka ini poin yang harus digarisbawahi dulu. Nah kebahagiaan-kebahagiaan ini disusun cukup banyak oleh para ulama dan sudah kita sebutkan dua hal pada pertemuan yang sebelumnya. Dan kali ini insya Allah sumber kebahagiaan atau sebab yang ketiga masalah menuntut ilmu agama. Mungkin teman-teman mengatakan, oh kami sudah tahu menuntut ilmu agama itu. Tetapi masalahnya masih banyak orang yang membatasi diri dalam menuntut ilmu itu. Seperti misalnya dia menuntut ilmu kapan dia ada waktu. Padahal sebenarnya ini keliru. Menuntut ilmu itu harus ada waktu. Tidak boleh kita mengatakan, oh nanti saya lowong. Saya bisanya hari Jumat aja, hari Rabu aja, seminggu sekali. Gak bisa. Kita harus memang melowongkan waktu untuk itu. Kalau perlu, menuntut ilmu ini adalah skala prioritas dalam hidup kita. Itu memang pondasi dasar dalam agama. Jadi dalam menuntut ilmu ini, kita harus menjadikannya sebagai skala prioritas. Dan harus ada waktu. Tidak bisa kapan ada waktu. Tidak akan ketemu. Bapak Ibu tidak akan pernah menjadi seorang yang alim, seorang yang sangat dekat dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang mengenal Allah dan tunduk kepadanya adalah para ulama. Kita tidak mungkin sampai ke level itu kalau kita nuntut ilmunya kapan bisa. Harus bisa. Nah, itu prinsipnya. Dan saya selalu berbagi dengan jemaah di pengajian. Dalam menuntut ilmu ini, buat satu prinsip hidup, tidak ada hari tanpa ilmu. Harus setiap hari Bapak Ibu dengarin pengajian begini. Harus, paksakan. Jangan seminggu sekali, jangan apalagi sebulan sekali. Ada orang cuma andarin khutbah Jumat saja. Itu pun khutbahnya tidur lagi. Gitu. Jadi nggak mungkin. Jadi kita tidak akan sampai pada level di mana kita lebih merasa dekat dengan Allah, merasa takut dengan Allah. Tauhidnya itu sangat kuat. Terutama pada saat ya, gelombang ujian lagi datang, itu butuh keimanan yang luar biasa. Itu tidak bisa kecuali ditopang dengan ilmu. Ilmu kalau baik, banyak kita kaya dengan ilmu, akan mendatangkan iman.
Iman ini akan selalu ya, bertambah, makin kuat dengan praktek. Yang dipraktekin ilmunya. Ilmu dulu akan datangkan iman. Iman ini akan terus bertambah, akan terus menjadi pemandu hidup kita dengan kita praktek ilmu agama itu. Kita praktek ilmu agama itu. Dan ini tahapannya. Teman-teman sekalian, renungi baik-baik. Kalau ilmu ini, ilmu agama, lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat kita lapar. Minuman pada saat kita haus. Obat pada saat kita sakit. Tempat tidur pada saat kita sedang capek. Karena agama ini, ilmu agama akan memandu kita. Mana makanan, mana minuman, mana obat, mana tempat tidur. Yang boleh dan tidak boleh. Itu kedudukan ilmu agama. Jadi dia seperti ibaratnya kalau saya sering bahasakan di pengajian itu kayak bodyguard kita. Kita kalau punya ilmu agama kita jadi tahu. Dia kayak berbicara dengan kita. Kapan kita mau interaksi dengan seseorang, mau membuka peluang pekerjaan, mau apa saja, maka ilmu agama akan datang mengatakan, oh itu nggak boleh, oh ini boleh. Dan orang akan sangat kaya dalam dirinya sendiri kalau dia punya ilmu agama yang banyak. Jadi harus paham baik-baik kalau ilmu ini kita yang butuh padanya. Ilmu tidak akan datang dengan sendirinya. Tidak ada orang lahir dalam kondisi paham, tidak mungkin. Selama Bapak Ibu tidak sengaja mencarinya, tidak akan dapat. Setiap hari aja kita belajar, belum tentu cukup. Imam Nawawi rahimahullah itu belajar 13 kitab di 13 guru setiap hari. Jadi seperti Bapak Ibu duduk pengajian begini, maka Imam Nawawi punya 13 guru dengan 13 kitab yang berbeda setiap hari. Umurnya belum sampai 40 tahun sudah punya karya yang mendunia sampai sekarang. Beliau meninggal sebelum 40 tahun. Tapi tidak ada yang tidak kenal namanya. Semua harinya ilmu. Dan para ulama sudah mengatakan tinta-tinta penahnya para ulama itu lebih afdal daripada darahnya syuhada. Seorang alim itu dia bisa menyabarkan 1000 orang miskin dengan ilmunya. Seorang alim bisa memotivasi 1000 mujahid untuk menumpahkan darahnya. Seorang alim bisa meluruskan 1000 pemimpin agar berlaku adil dengan ilmunya. Seorang alim bisa membuat orang miskin menerima keadaannya sehingga mereka bersabar. Orang kaya menerima keadaannya dan bisa bersyukur. Oke, kita kembali ke masalah penahnya seorang alim itu lebih baik daripada darahnya para syuhada. Karena saya bilang tadi, kalau seorang alim, satu orang alim bisa menyabarkan 1000 orang susah, 1000 orang miskin. Bisa membuat 1000 orang kaya bersyukur. Bisa membuat 1000 mujahid siap menumpahkan darah mereka. Nah. Kemudian juga banyak bisa membuat 1000 pemimpin berlaku adil. Bisa mengubah, ilmu agama itu bisa mengubah orang penakut jadi pemberani. Bisa mengubah pengecut jadi pemberani, bisa mengubah orang pelit menjadi dermawan. Ilmu agama ini luar biasa. Manfaatnya sangat besar. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ilmu itu beda dengan harta. Kalau ilmu, dia akan menjagamu. Sementara harta kamu sibuk untuk menjaganya. Orang kalau punya ilmu, dia akan sangat nyaman dengan setiap keadaannya. Dia miskin, dia bersyukur dan bersabar menjalaninya. Kalau dia kaya, dia bersyukur dan terus berbagi. Begitu terus. Orang-orang alim itu luar biasa. Ya. Dan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kalau ilmu itu, kalau ada orang menuntut ilmu, dipastikan dia akan jauh sekali dari sifat kemunafikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW hadis riwayat Tirmidzi nomor 2684, khaslatani la tajtami'ani fi munafiqin. Ada dua ya, sifat atau karakter tidak akan pernah ada pada diri orang munafik. Karena dia adalah ciri khasnya orang beriman. Artinya kalau ada pada kita ini tidak mungkin kita munafik. Yang pertama kata Nabi SAW husnu samtin. Artinya perangai yang tenang. Tidak tergesa-gesa. Ciri orang beriman itu tenang. Walaupun masalah lagi berat, dia tenang aja menghadapinya. Karena ini akan memudahkan dia untuk mendapatkan ide jalan keluar dari permasalahannya. Bukan juga lelet ya.
Husnus samt ini artinya orang yang cerdas dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan dan dia sangat bijaksana. Itu samt. Kemudian yang kedua, wala fikhun fid din, dan juga fakih dalam agama. Dua ini tidak akan ada pada orang munafik. Mereka selalu emosional, tergesa-gesa kalau orang munafik itu. Suka su'zon, mendahulukan sangka buruk. Orang beriman tidak. Pasti dia akan sangat tenang. Waktu Nabi SAW mendapatkan berita gosip nyebar satu Madinah, Aisyah berzina sama Safwan. Dan pada saat itu dengan hikmah Allah, Allah nggak turunkan wahyu. Biasanya kalau ada satu kejadian, Allah turunkan wahyu langsung. Menginformasikan jawabannya ini. Waktu itu tidak. Nabi SAW tidak tahu harus berbuat apa. Istrinya digosipin berzina dan memang waktu itu kejadiannya Aisyah tertinggal pada saat pasukan lagi istirahat di tengah jalan. Nah kemudian beliau buang hajat, kembali ke pasukan, pasukan sudah pergi. Pasukan sudah pergi. Aisyah akhirnya radhiyallahu anha waktu buang hajat, karena beliau waktu itu badannya kecil, ringan, disiapkan satu geranda yang ditutup dengan kain, itu dipikul oleh 4 orang sahabat. Waktu beliau keluar dan pasukan lagi istirahat, beliau tidak sempat izin sama Nabi SAW, beliau langsung pergi, pas kembali pasukan sudah jalan. Sahabat yang memikul geranda juga pikir Aisyah ada di dalam. Dengan hikmah Allah SWT terjadi. Waktu di titik istirahat yang depannya, Nabi SAW tanya, mana Aisyah? Mereka panggil, wahai mu'minin, wahai Aisyah. Tidak ada suara. Dibuka gorden, tidak ada. Tersebarlah berita kalau Aisyah kemungkinan ditawan oleh musuh. Nah waktu itu lagi siang bolong, kayak kita sekarang lagi terang matahari. Dari kejauhan, tiba-tiba Aisyah datang dengan Safwan. Safwan ini adalah seorang sahabat Nabi yang tugasnya, karena dia amanah orangnya, dan dia orang yang sangat soleh. Nabi SAW meletakkan dia di akhir pasukan. Kalau pasukan sudah jalan, dia tunggu dulu, sudah tidak nampak, dia jalan. Nanti dia nyisir. Ada pedang jatuh, ada perisai, ada apa, itu diambil sama dia. Nah waktu dia lewat situ, dia lihat Aisyah dari jauh. Dan dia kenal Aisyah. Kata Aisyah, nah dia mengenalku sebelum turunnya ayat hijab atau masalah cadar. Waktu itu belum pakai cadar, akhirnya setelah itu Aisyah pakai cadar. Maka dia tahu, Safwan cuma mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Didekatkan unta, lalu Safwan pergi jauh. Aisyah pun sudah faham, unta yang sudah didudukan, naik ke atas, setelah duduk dengan tenang, saking amanahnya kedua orang ini, Masya Allah. Dalam riwayat dikatakan Aisyah membiarkan Safwan pergi jauh sehingga tidak tersingkap auratnya, baru dia naik ke atas unta. Setelah duduk tenang, Safwan pun pergi jauh. Berapa saat kemudian baru dia datang. Tidak banyak ngomong, cuma ambil tali kekangan unta, jalan. Tugasnya karena dia harus menyisir ya pasukan perang, kalau ada yang tertinggal, termasuk juga kalau ada orang tiba-tiba yang sakit dan segala macam. Maka pada saat itu, jalanlah keduanya, di tengah jalan pun tidak ada satupun kata-kata. Safwan tidak mengatakan, wahai Aisyah, kenapa kamu telat? Wahai Safwan, terima kasih. Enggak ada. Satu kata pun mereka tidak ucapin. Tapi subhanallah, waktu tiba di tempat istirahat pasukan yang kedua, yang terjadi, kepala munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, melihat kesempatan itu, dia ini kesempatan emas nih. Maka dia ucapin kata-kata, mana ada laki-laki sama perempuan jalan berdua, tidak terjadi sesuatu. Dia enggak terang-terangan bilang zina, tapi dia sebarin itu. Tiba-tiba tersebar gosip di pasukan kalau Aisyah berzina sama Safwan. Waktu itu berita ini tersebar dan Nabi SAW pun dengar. Aisyah bilang, saya tidak tahu apa-apa sama sekali. Tidak mengerti apa-apa sama sekali. Saya tetap aja bertemu dengan Nabi SAW, gitu kan. Saya tetap bertemu dengan Nabi SAW, saya tetap ceria, saya tidak merasa ada masalah pada saat itu. Ya. Kemudian dia bilang, sampailah tiba di Madinah, lalu dia bilang, saya heran melihat sikap Nabi SAW, tidak seperti biasanya. Nabi itu orangnya ceria, suka tegur sapa, bercanda dengan keluarganya. Tapi kali itu Nabi cuma sekedar nanya yang penting. Aisyah mengatakan, karena saya melihat sikap perubahan dari Nabi SAW, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak ada hajat dengan saya, izinkan saya pulang ke rumah orang tua. Maka Nabi SAW antar dengan baik-baik ke rumah mertua beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah tinggallah di rumah sana tanpa tahu sekali apa yang terjadi. Kemudian ringkas cerita,
akhirnya sampailah berita kalau terjadi gosip tentang Aisyah berzina ke telinga Aisyah. Kata Aisyah pada saat itu, tiba-tiba ya badan saya terasa remuk, saya merasa kaget dan baru sadar ini ternyata sebabnya kenapa Nabi SAW berubah sikap. Nah mulailah pada saat itu Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Kenapa kata Nabi SAW di masjid? Kenapa ada orang yang berbicara buruk tentang keluargaku, maksudnya istri beliau Aisyah. Dan seorang sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan dari dia, maksudnya Safwan. Tidak pernah masuk ke dalam rumahku kecuali bersamaku. Waktu itu kebetulan Abdullah bin Abi Salul ini kepala munafik, dia dari suku Khazraj. Di Madinah ada dua suku Arab, Aus dan Khazraj. Nanti setelah masuk Islam mereka dikenal dengan Ansar. Nah kepala munafikin dari Khazraj. Tiba-tiba orang dari suku yang kedua Aus berdiri mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksudkan. Maksudnya si Abdullah bin Abi Salul. Izinkan kami untuk menghukumnya. Mau suruh penggal lehernya kami bunuh nih. Gosip nggak benar. Tapi udah memanas dan waktu itu wahyu turun. Wahyu tidak turun, terputus wahyu beberapa waktu. Yang terjadi adalah Nabi SAW melihat pertikaian. Begitu orang Khazraj mendengar kalau orang Aus ya, menyalahkan Khazraj, maka dia satu orang Khazraj berdiri mengatakan, sungguh kami tahu siapa yang kau maksudkan. Ya, kalau engkau menilai orang itu karena dari suku kami, maka kami pun memerangi, maksudnya memusuhimu. Terjadi ribut antara sahabat. Maka Nabi SAW berhentikan. Tidak tahu harus buat apa. Tapi waktu itu luar biasa. Kita bayangkan, saya kalau menceritakan kisah seperti ini, saya coba masuk dan menyelami ini. Bagaimana kalau saya ini yang terjadi? Pada saat itu di kota Madinah, Nabi sebagai raja, Nabi sebagai pembawa ilmu agama, digosipin istrinya berzina. Dan di wahyu terputus, nggak ada informasi. Gimana caranya? Tapi disitulah sifat samt Nabi SAW. Tenang, bijaksana. Ya. Tidak buru-buru mengambil keputusan. Sampai Nabi SAW masih datang ke rumah Abu Bakar, lalu berkata kepada Aisyah dengan sangat tenang, wahai Aisyah, kalau seandainya betul kamu lakukan, kalau seandainya kau tidak melakukannya, pastikan Allah akan menolongmu. Tapi kalau kau melakukan, mohon ampun dan istighfarlah kepada Allah. Ini bayangkan nih, kalau kita sudah terima gosip tentang istri kita selingkuh, fakta lapangannya sepertinya arahnya ke situ, terus masih bisa kita membahasakan, kalau kau tidak melakukannya, pasti Allah akan tolong kamu. Tapi kalau kau melakukannya, bertobat dan beristighfarlah. Bukan marah-marah, bukan langsung menceraikan, tidak tergesa-gesa. Maka pada saat itu pun, ya, Aisyah balik ke arah ayahnya, karena dia merasa orang semua sedang gosipin dia, bagaimana terpukulnya jiwa beliau. Mungkin ibu-ibu bisa bayangkan bagaimana kalau di kondisi Aisyah, satu kota semua kita itu gosipin kalau kita berzina, ya kan? Dan Nabi SAW pun tidak menerima wahyu. Akhirnya pada saat Nabi bilang, kalau kau melakukannya beristighfar dan bertobatlah, dia merasa suaminya pun akhirnya sempat ragu. Lalu dia balik kepada ayahnya sambil mengatakan, wahai ayahku, jawablah Rasulullah SAW. Dia kaget atau Abu Bakar mengatakan, wahai anakku, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku juga tidak bisa bilang, kalau kau paling seperti Nabi. Kalau kau tidak lakukan, Allah akan tolong. Tapi kalau kau lakukan, bertobatlah. Aisyah tambah terpukul, makin merasa sendiri. Maka kemudian dia balik ke ibunya, dia mengatakan, wahai ibuku, jawablah Rasulullah SAW. Seakan-akan dia mengatakan, kalian orang tuaku, kalian tahu siapa aku nggak mungkin selingkuh gitu. Tapi ibunya juga mengatakan seperti Abu Bakar. Saya tidak tahu harus jawab apa. Kalau Rasulullah aja nggak tahu, bagaimana kami gitu. Maka Aisyah pada saat itu karena tidak tahu lalu mengatakan, demi Allah saya tidak akan bertobat karena saya tidak melakukannya. Dan saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh hamba Allah yang saleh. Maksudnya Nabi Yaqub alaihissalam. Pada saat Nabi Yusuf hilang, beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya mengeluhkan kesedihanku dan permasalahanku hanya kepada Allah. Maka pada saat itu Nabi SAW menuju ke pinggir ruangan rumah Abu Bakar dan beliau duduk sambil menutupi diri beliau dengan jubahnya. Nah ini menandakan pada saat itu turun wahyu kepada Nabi. Maka turunlah beberapa ayat dalam surah An-Nur membela Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat Nabi SAW mengatakan, terimalah berita gembira wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menurunkan pembelaanmu dari langit.
Maka Abu Bakar mengatakan, hai Aisyah, berterima kasihlah pada Rasulullah SAW. Aisyah lalu mengatakan, saya akan berterima kasih pada Allah yang telah membelaku. Tapi pada saat itu bagaimana Nabi SAW dengan sangat luar biasa tenangnya dalam menghadapi permasalahan. Sekali lagi bukan lelet, tapi tenang dalam menghadapi permasalahan. Itu salah satu ciri orang beriman. Plus lagi di sini dikatakan, itu poin pertama yang tidak mungkin ada pada orang munafik. Yang kedua adalah fiqhu fiddin. Ini saksi bahasan kita. Fakih dalam agama. Jadi makin kita faham agama makin jauh dari sifat kemunafikan. Itu poinnya. Ya. Jadi ilmu itu luar biasa. Dan menuntut ilmu ini teman-teman sekalian tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menukil sebuah hadis. Hadis ini ditulis oleh banyak ulama hadis. Tirmidzi meriwayatkan, Ibnu Hibban meriwayatkan, Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil juga meriwayatkan, Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman menjelaskan. Namun memang dalam hadis ini ada satu perawi yang dhaif, yang lemah. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan makna hadis sahih. Makna hadis sahih. Yaitu kata Nabi SAW, "Lan yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahul jannah." Tidak akan pernah seorang mukmin itu merasa puas dengan ilmu, dengan kebaikan, belajar ilmu halal haram dari Allah, ya, selama dia hidup dalam kehidupannya sampai dia masuk dalam surga. Menuntut ilmu agama ini tidak ada batasnya. Abu Yusuf rahimahullah, seorang muridnya Abu Hanifah, itu pada saat lagi sakit keras, sudah diranjang kematian, beliau sempat waktu masih sehat, beberapa tahun yang lalu, pernah berselisih pendapat dengan seorang alim yang lain, tentang sebuah hukum dalam warisan. Maka, sama dulu tidak ada handphone, tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang. Sekali orang ketemu terus berpisah, Allahu alam ketemu lagi atau tidak. Apalagi kalau beda negeri atau beda kota. Pergilah temannya Abu Yusuf ini dan tidak tahu tinggal di mana. Setelah sekian tahun berlalu, Abu Yusuf ini merasa setelah merenungi dalil-dalil yang disampaikan oleh temannya, dia rasa temannya ini benar. Maka dia pun coba cari temannya nggak ketemu. Pas Abu Yusuf mau meninggal dunia, di hari yang beliau meninggal dunia lagi sakit keras, sudah sangat tua. Rupanya temannya itu dengar sampai berita kalau Abu Yusuf sakit. Datang dia, entah dari negeri mana. Begitu datang Abu Yusuf senyum melihatnya. Lalu Abu Yusuf mengatakan, Alhamdulillah yang telah mengembalikan engkau kepada aku. Syukurin ketemu lagi. Kata temannya, kenapa? Dia bilang, ingat tak dulu kita pernah berselisih pendapat tentang hukum ini dan hukum itu. Sekian tahun yang lalu. Setelah kau pergi, saya baru tahu ternyata kamu yang benar. Tolong ajarkan kepada saya dalil-dalilmu itu. Ini ranjang kematian, sudah mau mati, sudah tua sekali. Kata sahabatnya, wahai Abu Yusuf, sekarang saatnya kau syahadat, bukan saatnya kau nuntut ilmu. Dia bilang, saya sudah mengucapkan. Saya sudah syahadat, sudah syahadu an la ilaha illallah, sudah mengulangi la ilaha illallah. Tapi saya meninggal dalam kondisi memahami ilmu itu, lebih saya cintai daripada saya meninggal saya tidak tahu. Di akhir hidupnya, akhirnya temannya ajarin, dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Setelah selesai dihafal oleh Abu Yusuf, ya. Maka temannya ini bilang, saya pun izin pamit keluar. Begitu saya tiba di pintu rumah Abu Yusuf, terdengar tangisan keluarganya, meninggal dunia. Nuntut ilmu sampai di akhir hidup. Saya ulangi lagi, karena ada teman-teman yang baru datang. Poin penting, menuntut ilmu bukan kapan bisa, tapi harus bisa. Dan jangan lewatkan satu hari tanpa dengar ilmu. Walaupun sebuah ayat, sebuah hadis. Gak boleh, kita ini lemah. Syaitan mencari celah di mana kita lagi tidak sibuk dengan ilmu, disitulah tepat sasaran dia akan sesatkan kita. Tapi kapan kita sibuk dengerin pengajian kayak begini? Kan pikiran kita lagi konsentrasi dan merenungi apa yang sedang dibaca, apa yang sedang didengar. Maka kita akan terbawa dengan arus terus mengkanter apapun bisikan syaitan dengan ilmu itu. Tapi di saat kita lagi tidak menuntut ilmu, di saat itu kita lagi banyak waktu luang yang celah dia bisa masuk karena ilmunya lagi tidak dipelajari atau diperbaharui lagi. Nah seperti itu. Ingat sekali lagi, ilmu atau agama ini teman-teman lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur pada saat ngantuk, capek, obat pada saat sakit. Karena ilmu agama akan memandu kita mana boleh dan mana tidak boleh. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata,
Sampai kapan Anda akan terus mendengarkan hadis? Ini Abdullah bin Mubarak ini kalau dicari orang alimnya tabi'in, maka beliau salah satunya. Orangnya sudah gagah, orangnya pinter, orangnya kaya. Abdullah bin Mubarak ini sekedar supaya teman-teman tahu, beliau pernah menghajikan satu kota di Irak, di tempat beliau tinggal. Beliau kaya raya sekali. Apa yang beliau lakukan? Beliau iklanin, saya akan haji. Itu dia baca begitu. Orang dengar dia haji, orang semua mau ikut karena dia seorang alim, bisa konsultasi agama, bisa belajar, bisa lihat ibadahnya. Orang dulu itu banyak mencuri-curi kesempatan mau dengarkan langsung dari ucapannya, mau lihat intip bagaimana ibadahnya, begitu-begitu. Maka hampir satu kota semua mendaftar. Sudah. Tapi Abdullah bin Mubarak kasih syarat. Cuma kalau mau ikut sama saya, jangan bayar dulu. Nanti aja. Ya, ini kisah pribadi beliau. Jangan bayar, tidak usah. Kita berangkat aja dulu. Semua yang mau ikut sama saya, pakai dulu tunggangan saya yang ada. Jadi beliau siapkan unta, beliau siapkan kuda. Sebanyak satu kota ini, ribuan orang. Semua. Dan setiap kuda sama unta, kalau kita sekarang mungkin kendaraan itu penuh dengan perbekalan jalan dari Irak ke Mekah. Itu jaraknya jauh. Bisa hampir 1 bulan perjalanan. Jalanlah mereka. Lalu di tengah jalan, orang-orang pada bilang, wahai Abdullah bin Mubarak, kita sudah lewat setengah jalan nih. Kita butuh untuk memberikan biaya karena kami makan, kami minum. Kami kata Abdullah bin Mubarak, selama masih ada bekal jangan dulu ganggu perjalanan kita. Jalan saja. Jalan saja. Jalan sampai ke Mekah. Begitu tiba di Mekah, pada saat melaksanakan ibadah haji, jemaahnya bilang lagi, wahai Abdullah bin Mubarak, kami mau bayar nih. Kata Abdullah bin Mubarak, ya, jangan dulu. Masih ada bekal. Nanti selesai haji. Udah. Jadi sementara haji itu jemaahnya sempat tenang karena bayar semua. Akan bayar gitu. Makan, minum, pokoknya segala macam tendanya semua dibayarin sama dia. Disiapin sama Abdullah bin Mubarak. Selesai haji, mereka semua pada datang. Ini sudah selesai haji. Kami mau bayar. Kata dia, ini kita masih dalam masa haji. Jangan dulu ganggu sekarang. Nanti tiba di Irak. Pulang di Irak pun semua dibiayai sama dia. Begitu pulang di Irak mereka mau bayar. Abdullah bin Mubarak mengatakan Allah sudah membayarkan buat kalian. Tapi memang beliau kaya banget nih. Luar biasa kaya raya. Dan ilmunya luar biasa. Tidak cukup di situ. Seorang alim itu subhanallah. Makin dalam ilmu kita teman-teman sekalian, kita makin ingin sempurna di semua titik. Jadi tapi yang benar gitu, kayak misalnya dia akan menjaga penampilannya, dia akan jaga transaksinya, kekayaannya, dia akan jaga keluarganya, ingin semua perfect di semua poin-poin itu. Tidak mau luput begitu saja. Abdullah bin Mubarak ini selain tampan, beliau juga sukses di bisnisnya, beliau juga sangat alim dalam ilmu agama jadi rujukan muslimin di Irak pada saat itu. Beliau juga orang yang sangat pemberani dalam medan perang. Sampai disebutkan dalam satu kisah beliau kalau ikut berperang selalu pakai imamah ditutup mukanya. Alisnya pun ditutup, jadi orang tidak tahu siapa dia. Pada saat pasukan lagi ngumpul, dia tutup dirinya. Dan dia selalu ada di belakang pasukan. Dia tahu kalau dia buka ini pasti disuruh ke depan. Jadi belakang pasukan. Satu waktu pasukan muslim ketemu sama pasukan Romawi Nasrani di satu titik di wilayah Irak sana. Kemudian ada satu kesatria pasukan Nasrani yang maju dan mengajak duel umat Islam. Semua badannya kekar sekali, perlengkapan pedangnya luar biasa, dari kepala sampai kaki semuanya besi, kudanya pun lapis besi. Jadi orang yang sudah siap berperang dan memang kesatria. Nantang-nantang umat Islam, tidak ada umat Islam yang berani maju. Dari belakang pasukan ada satu orang datang, badannya biasa saja, tadi yang menutup mukanya, kemudian maju. Duel, menang. Oh, umat Islam semua takbir, Allahu Akbar, segala macam. Oh semangat, dia nggak banyak bicara. Masuk ke pasukan muslim, masuk ke belakang sekali. Orang Islam yang lainnya berpikir, yang penting kita sudah menang, ada kesatria muslim yang kalahkan ini, selesai. Tapi ada satu dia pasukan muslim penasaran. Ini siapa ini orang? Diikutin dari belakang. Begitu orang ini masuk di pasukan paling belakang, kemudian dia berdiri, dia pikir sudah aman, tidak ada orang yang ikutin dia. Dia tidak tahu kalau di belakang dia ini ada satu orang gitu. Nah orang dari belakang ini tiba-tiba loncat, ditarik. Dan tutup mukanya, ternyata dia Abdullah bin Mubarak. Maka Abdullah bin Mubarak menitip pesan, langsung dia mengatakan, oh ternyata Anda, kata orang itu. Dengan suara sedikit diangkat. Kata Abdullah bin Mubarak, tolong tutupi aib saya ini.
Dia anggap kalau dia ditahu ini aib bagi dia, menghilangkan pahala. Dia mohon-mohon sama orang itu supaya jangan bilang. Kalau kita kan sekarang malah, oh ini lagi dipuji nih, oh kesempatan. Kalau orang tidak ada ilmunya memang begitu. Kalau ada ilmunya dia nggak pusing dengan pujian. Nah itu contohnya. Nah Abdul Mubarak ini, itu tadi kisah-kisah tambahan sebenarnya. Yang kita yang tidak beratkan masalah menuntut ilmu ini, Abdul Mubarak pernah ditanya, sampai kapan anda terus dengar hadis? Karena beliau terus belajar, sebenarnya sudah alim. Tidak pernah berhenti, setiap hari belajar terus. Maka beliau mengatakan, ilal mamat, sampai mati. Artinya selama saya hidup, saya nggak akan berhenti dengar hadis. Terus, kalau bahasa ini teman-teman, kalau saya lebih tekankan lagi, berarti setiap detiknya, selama saya masih hidup, saya akan dengar ilmu terus. Bukan setiap hari, setiap detik ada kesempatan saya akan dengar. Selain kalau ada aktivitas lain memutus, setelah itu baru tetap kembali ke ilmu lagi. Jadi tadi saya kembali lagi, poin penting. Kalau Bapak Ibu bawa pulang dari pengajian kita ini saja sudah cukup buat saya. Ilmu itu bukan datang sendirian, tapi harus didatangi. Tidak ada orang lahir alim, harus belajar. Dan ilmu itu bukan kapan bisa, tapi harus bisa. Nggak bisa kita hanya sekedar, oh nanti kalau saya lowong. Apalagi tadi saya bilang cuma dengerin khutbah Jumat. Sudah gitu tidur lagi. Ya. Tambah khatibnya juga suaranya kecil. Ya. Baca teks saja, wah ini tambah kemana-mana gitu. Saya kadang-kadang kalau khutbah Jumat di masjid-masjid di Jakarta, di situ sering ditulis, khutbah Jumat di mimbar itu 15 sampai 20 menit. Saya bilang sama pengurus masjidnya, Pak, tolong khusus khutbah saya jangan dibatasi begini. Saya kalau 15-20 menit tahmid sama salawat sama doa habis. Sementara orang-orang yang datang di masjid ini banyak di antara mereka. 90% belum pernah ngaji nih. Mereka sibuk dengan dunianya. Nah, khutbah Jumat itulah kita beri mereka bekal untuk minimal 1 minggu ke depan. Jumat depan dicas lagi. Kalau cuma datang ngomong sebentar langsung pergi, belum tentu juga berbekas bagi mereka, ini nggak bisa. Berapa lama Ustaz saya minta? Batas saya dengan khutbah pertama, khutbah kedua dengan doa itu 40 menit. Kalau saya dikasih insya Allah 40 menit ini saya bisa lakukan. Oke? Akhirnya setiap khutbah saya alhamdulillah kertas itu diangkat. Ya. Karena kalau itu kan mengganggu besar tulisannya di mimbar itu. Karena teman-teman kalau tidak khutbah tidak tahu, tapi banyak di situ diprintkan besar-besar kertas. Seakan-akan khatibnya diancam, nggak boleh ngomong lama-lama. Sebenarnya ada juga manfaatnya sih, kan ada sebagian khatib juga mungkin ya, afwan, mungkin mereka kurang ilmunya, retorikanya juga kurang ya, sehingga orang banyak suaranya kecil, materinya nggak menarik, akhirnya membuat orang jadi ngantuk gitu. Itu juga mungkin ada manfaatnya. Tapi kalau memang kita bisa memberikan manfaat, tidak ada sesuatu yang salah dalam masalah itu. Yang penting teman-teman sekalian itu tadi perkataan ya, Abdullah Mubarak, beliau mengatakan mendengar sampai kapan Anda terus dengarkan hadits, kata beliau sampai mati. Selama saya masih hidup saya tidak akan berhenti dengarkan.